Bir, başla! Takdir akan membawa kita pada sebuah zona kejutan, yang mana jika kita beruntung, kita akan mendapatkan situasi atau keadaan yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika kita kurang beruntung, maka takdir akan mengiring kita pada keadaan yang jauh lebih sulit untuk kita terima. Seperti alur film yang akan saya ceritakan kali ini, yang mana film ini menceritakan kisah miris seorang pengepul sampah di kota besar Turki. Dan bagaimana kisah selengkapnya? So, selamat datang di Sorak Kami. Suatu malam di kota besar Istanbul, Turki, terlihat seorang pria dewasa sedang mengumpulkan sampah di jalanan kota. Malam itu, di saat orang kaya berpesta, dia menyusuri setiap bak sampah dan mengisi gerobaknya hingga terisi penuh. Pria tersebut bernama Mehmet. Sebelum Mehmet bisa mengisi penuh gerobaknya, tiba-tiba hujan turun dan dia pun terpaksa pulang. Setibanya di gudang, di sana Mehmet sudah ditunggu adik angkatnya yang bernama Gonzi. Dia memarahi Mehmet karena nekat mencari sampah sendirian dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Gonzi sangat khawatir dengan keadaan Mehmet yang ternyata menderita gagal ginjal. Yang mana pada saat itu pula, Mehmet tersungkur karena penyakitnya kambuh. Mehmet dibawa ke rumah sakit dan setibanya di sana, dia malah disuruh mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Padahal kondisinya saat itu terlihat sangat darurat. Namun, perlakuan tersebut sepertinya hanya berlaku bagi orang-orang seperti Mehmet saja. Karena setelahnya, Mehmet melihat seorang ibu yang berpenampilan terlihat kaya sedang membawa anaknya yang juga terlihat sangat darurat. Namun bedanya, mereka dilayani dengan sigap oleh rumah sakit tersebut. Setelah menunggu cukup lama, tibalah giliran Mehmet untuk diperiksa. Di sana dokter hanya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada donor ginjal yang tersedia untuk Mehmet. Di sini kita tahu ternyata Mehmet memang sudah berkali-kali datang ke rumah sakit tersebut dan berkali-kali juga mendapat jawaban yang sama dari dokter di sana. Kemudian mereka dijemput pamannya yang bernama Tahsin. Paman Tahsin ini merupakan orang tua angkat dari Mehmet dan Gonzi. Dia mengasuh kedua anak tersebut dari kecil hingga sekarang. Meskipun begitu, mereka terlihat sangat dekat layaknya satu keluarga utuh dengan garis keturunan yang sama, walaupun sebenarnya mereka terlahir dari latar keluarga yang berbeda. Dan inilah Paper Lives. Var bu zalim kader hayatım zillesiz kederlerin cümlet yarım kalan zifretinden Mehmet dan Gonzi dibesarkan di tengah pemukiman dengan lingkungan yang penuh dengan prostitusi, narkoba, dan anak-anak pecandu lem. Dari dulu hingga sekarang, Mehmet selalu memikirkan ibunya dan berdoa semoga suatu saat dapat bertemu ibunya tersebut. Pagi harinya, Mehmet sudah merasa baik dan siap menuju gudang tempatnya bekerja. Di sepanjang perjalanan terlihat bahwa Mehmet merupakan sosok orang yang baik, ramah, dan ceria, dan dia suka berbagi dengan orang-orang yang dikenalnya. Sesampainya di gudang, Mehmet sudah disambut oleh banyak anak buahnya yang sudah menunggunya dari tadi. Di sana, Mehmet adalah seorang bos yang memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang senasib dengannya. Di sela pekerjaan mereka, Mehmet dan Gonzi berbincang mengenai cita-cita mereka yang dulu sempat mereka tulis di hari ulang tahun Gonzi. Beberapa daftar seperti naik pesawat, menginap di hotel, dan yang lainnya sudah mereka wujudkan. Namun ada satu hal yang belum sempat mereka wujudkan, yaitu menemukan ibu mereka berdua. Mendengar Mehmet sangat bersemangat untuk mencari ibunya, Gonzi justru melupakan mimpi tersebut dan hanya ingin menikmati hari-hari yang dilaluinya tanpa dibayangi masa lalu. Lalu mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Ağlayıp bir sönmek de var. Ayıp bir dans. Yere
bebeleri. Oğlum sik. Kendi çöplüğünde. Köylüm ormanı. Ne var? Bir uzunluk yanar sizi boğar duman. Gel lan. Yine üstümde. Yine üstümde. Kanı balım. Sustulara atar. Sen yine metreni yere. Ünün yere bak. Daha toksin atar. Yine üstümde. Ömür 3 gün nasılır ağlamıyor çöp bir tas. Yara çocukları gömlek mi can. Hoş günden az. Renk yok ama herkes kalır. Zoreyse gât her şey. Allah tartılmaz anı. İnsanların önlerinde bak hep. Gelir altında kaldık. Yer kanarlı atık. Üstümüzde payet. Malam harinya ketika Mehmet selesai bekerja dan membayar semua gaji karyawannya, Gonji baru tiba di gudang dengan membawa gerobak yang terisi penuh sampah. Namun karena Gonji masih ada pekerjaan di luar, Gonji meminta Mehmet untuk membereskan dan menghitung semua hasil memungutnya malam itu. Kemudian dia bergegas pergi. Kini di gudang hanya tinggal Mehmet sendirian membereskan semua pekerjaan dan menghitung semua penghasilannya hari itu. Namun pas Mehmet akan menyimpan uangnya, tiba-tiba terdengar sesuatu yang mencurigakan dari gudang. Amına kodumun faresi. Şşt. Çık lan oradan. Mehmet mendapati seorang anak laki-laki yang bersembunyi dalam karung yang dibawa Gonji sebelumnya. Mehmet kemudian memberinya makan dan bertanya dari mana dia berasal. Namun, anak tersebut tidak mengeluarkan sepatah kata pun sampai akhirnya Mehmet mengancam akan melaporkannya ke polisi jika masih tetap tidak mau bicara. Di situ barulah dia mau buka mulut dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Ali. Kemudian Ali bercerita, dia bisa berada di sana karena ibunya sendiri yang menyembunyikannya di sana. Melihat banyak luka memar di tubuh Ali, kemudian Mehmet menanyakan siapa yang sudah memukulinya. Dan Ali menjawab, ayah tirinya lah yang sudah memukulinya. Karena kasihan, kemudian Mehmet membawa Ali ke rumah. Lalu saat Gonji datang, Mehmet langsung memberitahu Gonji bahwa di karung yang Gonji bawa terdapat seorang anak kecil di dalamnya. Mendengar hal tersebut, Gonji kaget. Dia benar-benar tidak tahu jika ada anak kecil di karungnya yang dia bawa. Kemudian karena panik, Gonji menyarankan untuk lapor polisi saja, namun Mehmet menolaknya dan memilih merawatnya. Juga meminta Gonji merahasiakan tentang Ali pada Paman Tahsin. Di situ Gonji pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengiyahkan permintaan Mehmet tersebut. Keesokan harinya, Mehmet membelikan pakaian baru untuk Ali. Dan pada saat itu pula di toko Mehmet bertemu dengan seorang ibu yang waktu itu membawa anaknya ke rumah sakit. Namun Mehmet melihat luka memar di pipi ibu tersebut. Kemudian Mehmet bertanya bagaimana keadaan si anak sekarang. Bukannya menjawab, si ibu malah pergi begitu saja dari tempat itu dengan raut wajah seperti ketakutan. Lalu di scene lainnya, terlihat Mehmet, Gonji, Ali, dan anak lainnya sedang mandi di sebuah pemandian umum. Di situ Mehmet sangat sedih melihat punggung Ali yang penuh luka memar, sementara di sisi lain Gonji terlihat sangat menikmati pemandian tersebut. Kemudian salah satu anak di sana bertanya arti tato yang dimiliki Gonji di punggungnya. Gonji menjawab bahwa tato tersebut adalah gambar kedua orang tuanya, yang mana pada saat itu dia terlalu merindukan kedua orang tuanya, sehingga dia memutuskan untuk menggambarnya di punggung. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, kemudian Gonji mengajak anak lainnya bernyanyi bersama. Setelah mandi, mereka makan siang di kedai burger. Mehmet ingin merayakan pesta ulang tahun untuk Ali. Sayangnya, Ali juga tidak tahu hari ulang tahunnya. Kemudian Mehmet berencana akan merayakan hari ulang tahun Ali malam ini. Mehmet kemudian mengajak Ali membeli kue ulang tahun. Di sana Ali meminta kue rasa coklat untuk hari ulang tahunnya. Lalu Mehmet menghampiri penjual kue di sana dan bertanya apakah dia punya kue coklat murah yang masih layak makan. Kemudian pemilik toko menunjukkan kue-kue yang tidak jadi dijual pada Mehmet. Namun saat melihat-lihat kue di dapur, tiba-tiba terdengar teriakan Ali dari luar. Ali! Bir kadın beni kaçırmaya çalıştı. Gel bakayım. Kimmiş o? Göster!
Babam burada, tamam? Korkma. Tamam, hadi gidiyoruz. Abi, çok güzel bıraktık. Abi 2 dakika çöpe git. Çöpünü siken. Malam harinya, Mehmet merayakan ulang tahun tersebut untuk Ali. Semua anak di sana terlihat bahagia, mereka menari bersama ditemani iringan musik. Namun di situ Gonji terlihat murung, dia masih kepikiran kejadian tadi siang dan mengkhawatirkan kondisi kakaknya yang terlalu menyayangi Ali. Kemudian tibalah saatnya acara tiup lilin. Di sana Mehmet menyuruh Ali berdoa sebelum meniup lilin. Setelah berdoa, Ali pun meniup lilin tersebut, namun gagal. Hal tersebut pun mengundang tawa semua anak di sana. Kemudian Mehmet pun membantu Ali meniup lilin tersebut bersama-sama. Selesai acara, mereka duduk bersama melihat indahnya suasana malam. Di sana Ali mengatakan doanya tadi kepada Mehmet. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin menabung hingga memiliki banyak uang agar bisa membawa ibunya pergi bersamanya. Keesokan harinya, Mehmet membawa Ali ke pantai dan mengajarinya berenang. Yat üstüne. Devam et. Gonzi! Malam harinya, Mehmet pergi ke gudang dan berniat membuatkan Ali gerobak agar Ali bisa bekerja dan mengumpulkan uangnya sendiri. Di sela pekerjaannya tersebut, Tahsin datang mengajaknya berbincang sambil ngeteh. Namun ketika mendengar bahwa Tahsin membicarakan soal Ali, Mehmet kecewa pada Gonji. Pasti dia telah memberitahu soal Ali kepada Tahsin. Di situ Mehmet mengatakan bahwa hanya akan merawat Ali sampai dia siap bertemu orang tuanya. Dia juga tahu orang tuanya pasti senang bertemu lagi dengan Ali, karena pada dasarnya setiap orang tua akan sayang pada anaknya. Mendengar jawaban tersebut, Tahsin marah dan bertanya kepada Mehmet, jika benar semua orang tua menyayangi anaknya, kemana orang tua Mehmet sekarang? Mana orang tua Gonji dan orang tua anak jalanan lainnya? Tahsin berusaha menyadarkan Mehmet agar dapat lebih menerima kenyataan pahitnya di masa lalu. Saat mendengar nasihat tersebut, Mehmet terdiam. Pagi harinya Mehmet memanggil Ali keluar, namun dia malah ditertawakan anak jalanan di sana. Tidak lama kemudian, Ali keluar dan diberikan kejutan oleh Mehmet, yaitu sebuah gerobak sampah yang telah dia buat semalaman hanya untuk Ali, supaya Ali bisa mewujudkan semua doanya tempo hari. Sebelum mulai bekerja, Mehmet mengajak Ali balapan gerobak. 1, başla! Bırak yamacıma çömel. Üstün başın yara vererek suretimiz benzer. Böyle bastıracağım. Yanlara diz. Zıpla! İyice bastırıp Kiminin babası fotoğraf, babası padişah. Sorunu çözersen kimi gider uzak. Ne yapıyorsun? Yüzüme feride geri, geri dünya, geri, geri. Ben bırakırım sen de ver beni, sen erittir beynimi. Gel anlaşalım sen nerede mi? Malam harinya sebelum tidur, Mehmet bercerita tentang dirinya saat kecil, lalu dia juga memberikan mobil mainan kesayangannya kepada Ali. Di sana Ali senang karena mendapatkan mainan baru. Kemudian Mehmet pergi ke gudang. Saat perjalanannya, dia melihat anak jalanan di sana sedang ngeplay abis ngisep lem. Di situ Mehmet memperingati mereka agar tidak mempengaruhi Ali dengan barang-barang seperti itu. Kemudian saat di gudang, penyakit Mehmet kambuh. Dengan menahan rasa sakitnya, Mehmet beruntung masih bisa menemukan obat penghilang rasa sakitnya. Dan dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun pas di perjalanan, Mehmet melihat anak-anak jalanan tadi sedang berkerumun, yang mana mereka sedang mencoba menyadarkan Ali yang sebelumnya mereka cekoki dengan lem. Ne oluyor lan? Hadi.
Ali? Ali mi içtin sen? Ali? Ali? Telefon. Gonca hemen bana gel lan çabuk. Ali. Beruntung saat itu Ali kembali sadar. Dia mengatakan bahwa anak-anak tersebut mengerjainya. Mereka bilang jika Ali menghisap lem itu, Ali bisa bertemu lagi dengan ibunya. Karena dia sangat merindukan ibunya, maka Ali menurutinya. Esok harinya, Mehmet membawa Ali untuk pulang menemui ibunya. Di situ Ali menolak karena dia takut dengan ayah tirinya. Namun Mehmet meyakinkannya bahwa dia juga akan berusaha menyelamatkan ibunya. Di situ barulah Ali setuju. Kemudian setelah berkeliling mencari alamat Ali terpaku pada salah satu apartemen dan tidak lama kemudian keluar seorang pria dari apartemen tersebut yang membuat Ali ketakutan hingga sembunyi di belakang Mehmet. Yang ternyata itu adalah ayah tiri Ali yang sering memukulinya saat itu. Di situ Mehmet menyuruh Ali menunggu di tempat itu sementara dia mengejar pria itu. Namun Mehmet malah kehilangan jejak pria tersebut dan memutuskan untuk kembali. Saat Mehmet kembali, Mehmet melihat Ali ketakutan sambil menangis di dalam karung. Dan dia menemukan luka memar di wajah Ali. Mehmet berpikir bahwa pemulung daerah sana telah memukuli Ali karena dikira Ali sedang memulung di sana. Dan Mehmet pun ngamuk. Sen mi vurdun lan? Kim vurdu lan çocuğa? Sana ne? Saat sadar, Mehmet sudah ada di rumah sakit. Perawat di sana mengatakan bahwa Mehmet dibawa ke sini oleh polisi yang menyelamatkannya. Dalam kondisinya yang seperti itu, Mehmet masih saja memikirkan Ali yang kemudian dia menanyakan kepada suster di mana Ali. Suster itu menjawab bahwa tidak ada anak bernama Ali selama Mehmet di sana. Kemudian Mehmet menanyakan kondisi Ali kepada Gonji. Gonji menjelaskan bahwa Ali tidak ada dimanapun. Mendengar hal tersebut, Mehmet ngamuk lagi. Lan sen ne yapıyorsun? Bırak. Çıkmam lazım lan bırak. Lan manyak mısın lan? Bırak lan. Bırak Gonzi. Bırak lan. Bırak. Lan abi. Bırak. Bırak. Öldüreceğim kendini. Bırak Sabri. Öldüreceğim kendini. Mehmet kemudian memaksa pulang meski keadaannya saat itu sangat memprihatinkan. Gonji yang tidak bisa apa-apa hanya bisa menuruti permintaan kakaknya tersebut. Lalu Mehmet mengambil semua uang tabungannya di bawah sofa yang ia simpan selama ini untuk mengobati ginjalnya. Dan kini akan ia gunakan untuk menolong Ali. Meskipun dicegah Paman Tahsin, Mehmet tetap kukuh dengan niatnya tersebut bahkan sampai mengancam mereka berdua menggunakan pisau agar tidak dihalangi. Akhirnya daripada celaka, mereka pun membiarkan Mehmet pergi dari sana sambil menggunakan mobil Paman Tahsin. Singkat cerita, Mehmet tiba di apartemen tempat Ali tinggal. Sambil menahan rasa sakitnya, Mehmet mencoba masuk apartemen tersebut dan di sana dia melihat seorang nenek membukakan pintu untuknya. Dan nenek tersebut tidak kaget melihat Mehmet. Namun berbeda dengan si kakek yang merasa terganggu dengan kedatangan Mehmet. Dia langsung mengusir Mehmet dan mengatakan bahwa Ali sudah tidak tinggal di sana. Saat itu Mehmet tidak percaya dan tetap mencari Ali di setiap kamar namun tetap tidak menemukannya. Dan saat Mehmet melihat satu kamar lainnya, dia seperti mengenal suasana kamar tersebut. Kamar yang kemudian membuka kenangan pahit Mehmet saat kecil. Sesaat kemudian dari belakangnya terdengar sepasang orang tua tersebut memanggil nama Mehmet dengan nama panjangnya, yaitu Mehmet Ali. Mereka mengenal Mehmet dan rumah tersebut dulunya adalah rumah Mehmet dan keluarganya. Meskipun sudah memiliki keluarga baru yang jauh lebih menyayanginya, namun Mehmet Ali masih sangat mengharapkan kehadiran ibunya yang selama ini dia rindukan.
Dan inilah akhir dari kisah seorang Mehmet Ali yang sangat menyentuh hati siapapun yang menontonnya. Saya sarankan untuk menonton filmnya secara utuh karena masih banyak detail lainnya yang saya potong untuk mempersingkat waktu pada cerita barusan. Suara kami pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.